Makanya warga Jaya Indonesia ini ingin berziarah di Taman Makam Pahlawan ini, ingin meneruskan jasa-jasa Bapak Jenderal Madi. Yang kami hormati perangkat desa kami, RT RW serta ibu-ibu PKK dan Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adikku yang sedang berbahagia di malam hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di malam hari ini kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami ingin menceritakan sejarah singkat pahlawan tak dikenal yang ada di depan Bapak Ibu ini. Perang Jombor. Perang Jombor terjadi pada tahun 1948, yaitu dalam sejarah tahun itu agresi militer Belanda II. Awal cerita, Bapak Tulis Asmar mau laporan ke kantor camat bahwa nanti malam mau mengadakan perjalanan jauh menuju desa Ciwaru Kuningan dengan tujuan mau mengundang tentara Hizbullah untuk jaga-jaga di hajatan Wafitri dalam rangka mau menikahkan anaknya yang bernama Arsadi dengan Ibu Suwari.
Bapak Arsadiri, mantan guru Desa Buyut. Kebetulan sudah ada rencana di hari berikutnya pasukan Hizbullah mau meneruskan perjalanan ke Indramayu, yang maksudnya nanti pasukan Hizbullah ini sebelum ke Indramayu mau dijamu sehari semalam di Desa Buyut di hajatan Mbak Ikri. Pasukan Hizbullah ini menuju Indramayu mau mengadakan rapat tentang rencana penyerangan kepada Belanda. Tidak disangka keesokan harinya begitu pasukan Hizbullah tiba di Buyut, tidak lama kemudian Belanda mendatangkan 3 rombongan tentaranya di Desa Buyut. Rombongan pertama diturunkan di sebelah wetan. Belanda langsung lari ke utara menuju pinggir sawah. Rombongan kedua, tentara Belanda diturunkan di depan Balai Desa Buyut dan langsung menuju ke utara mendekat orang hajatan. Rombongan ketiga diturunkan di Desa Buyut Kulon. Tentara Belanda langsung lari ke utara dan tiarap di pinggiran sawah. Yang akhirnya pasukan Hizbullah secara diam-diam sudah di letter U. Tidak lama kemudian tentara Belanda melepaskan tembakan ke udara. Dor. Suara tembakan pertama terdengar dari arah timur dan disusul suara tembakan berikutnya dengar dari arah selatan, sehingga dengan spontan pasukan Hizbullah kaget dan lari berhamburan. Sebagian ada yang lari ke utara bersembunyi di Gumuk, sebagian ada yang lari ke barat bersembunyi di Sawah Jombor, dan yang tidak sempat lari mereka menyelinap di orang hajatan dengan pura-pura jadi nayaga sambil menabuh gamelan. Dengan senjata mereka diselipkan di bawah tikar. Di Gumuk terjadi tembak-menembak antara tentara Belanda dengan pasukan Hizbullah. Tentara Belanda yang gugur langsung dibawa pulang ke negaranya. Dengan gagah berani pimpinan pasukan Hizbullah yang dipimpin Bapak Haji Mu'in dengan semangat mengibarkan bendera merah putih sambil berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Hizbullah yang lari ke barat dan bersembunyi di Sawah Jombor juga terjadi pula pertempuran sengit pada jam 10 pagi. Langsung selama setengah jam banyak tentara Belanda yang berguguran di medan perang. Setelah pertempuran mereda, tentara Hizbullah yang gugur di medan perang yaitu ada 7 orang. 1 orang berasal dari Bandung dan langsung dibawa keluarganya pulang ke Bandung. 1 pejuang dari Kuningan dan langsung dibawa keluarganya ke Kuningan. Dan 5 pejuang tanpa identitas ini yang kemudian dinamakan pahlawan tak dikenal dimakamkan di pemakaman umum Ki Meraya Kerti Desa Buyut, dan sampai sekarang kita saksikan di sini. Pada waktu itu sekitar tahun 1970-an makam pahlawan tiap tahunnya dirayakan dengan meriah, tepatnya pada tanggal malam 17 Agustus. Dan pada tahun 1975 Bapak Jenderal Ahmadi memberikan kenang-kenangan kepada pemerintah Desa Buyut berupa 100 bibit pohon kelapa, 25 bibit pohon kelapa diminta pemerintah Desa Mayung, dan 75 bibit pohon kelapa ditanam sepanjang pinggiran jalan Desa Buyut menuju makam pahlawan yang kemudian
jalan tersebut sampai sekarang dinamakan Jalan Revolusi. Sumber cerita ini dari Bapak Mumu Arsadi bin Haji Husain pada tanggal 17 Agustus 1985. Ditulis dan dikarang kembali oleh Bapak Oman Abdurrahman bin Maskun bin Rubina bin Arwah pada tanggal 7 Agustus 2024. Di sini dapat kami simpulkan bahwa tanpa pahlawan, tanpa perjuangan para pahlawan kita tidak mungkin sebahagia ini. Maka daripada itu kita jangan sampai lupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang begitu berat, yang begitu sangat menyedihkan kalau kita lihat ceritanya. Marilah kita semua jangan lupakan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Dan untuk adik-adikku, jadilah pahlawan untuk keluarga kalian, jadilah pahlawan untuk orang tua kalian, karena pada akhirnya pahlawan itu tidak akan menikmati hasil perjuangannya terkecuali hanya untuk tujuan akhirat, untuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami tutup sambutan kami ingin memohon kepada ibu, bapak ibu sekalian yang ada di sini untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk jasa-jasa para pahlawan kita yang ada di Indonesia, Bapak Presiden kita yang sudah mendahului kita, atau bapak-bapakku yang sudah mendahului kita yang ada di desa Buyut ini. Marilah kita dengan tulus dan ikhlas membacakan surat Al-Fatihah agar beliau di sana mendapatkan tempat yang tenang, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku tuh. Sekian saja dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kuwadi yang sudah menyampaikan sambutannya, di mana itulah sejarah awal mulanya adanya pahlawan tadi kemarin. Baik para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, sebelum sampai kita nanti melaksanakan kegiatan doa bersama, ini perlu kami sampaikan adik-adik, nanti kita umumkan siapa pemenang-pemenangnya ya. Kemudian kalau adik-adik mau bertahan ikut doa bersama boleh. Ibu-ibunya kalau ikut bersama harusnya sih harus, kalau ibu-ibu bapak-bapak sih ya. Karena buat ngantuk pulang juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut di sini bareng-bareng tidak apa-apa. Baik, ini perlu kami sampaikan, pemenang ini hanya diumumkan di malam ini, tapi nanti pengambilan hadiahnya dilaksanakan pada hari Minggu ya, Minggu tanggal 18 Agustus 2024, tempatnya di lapang bola Desa Buyut, karena di sana sekarang nanti ada acara lomba serengan layangan ya, sama kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, dirungokkan ya biar cepat. Untuk juara pada kegiatan lomba malam hari ini untuk karnaval mini, kita ambil
2, 3 dan 4. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 4 ya. Baik, adik-adik semua, Bapak Ibu, untuk juara 4 jatuh pada nomor 14. Juara 4 ya. Untuk juara ketiga jatuh pada nomor 21 ya. Naga ya. Untuk juara kedua jatuh pada nomor 16 ya. Dan untuk juara pertama pada Karnaval Mini tahun 2024 ini adalah nomor 11 ya. Ini silakan nanti ngambil hadiahnya, hadir pada hari Minggu ya. Oke, itu saja pengumuman lombanya. Kita mau meneruskan pada acara berikutnya, yaitu doa bersama. Silakan kalau mau membawa barang miniaturnya segera untuk meninggalkan lokasi. Kalau mau diam di sini ikut nggak apa-apa.